Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari. Bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 22 Jun 2025. Dan Injil yang akan kita dengar pada hari ini adalah Injil Lukas bab 9 ayat 11 hingga 17. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang lelaki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Injil Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Jadi ini adalah sebuah perayaan iman yang sangat dalam dan agung. Pada hari ini juga kita diingatkan bahwa Ekaristi bukan hanya sebuah simbol atau ritual, tetapi tubuh dan darah Kristus sendiri yang hadir nyata bagi kita. Nah, saudara dan saudari, apakah artinya ini bagi hidup kita? Yang pertama, Ekaristi adalah sumber kekuatan rohani kita, di mana seperti tubuh kita memerlukan makanan setiap hari agar kita kuat, dan demikian juga jiwa kita yang memerlukan makanan rohani. Jadi dalam dunia yang penuh pencobaan, ketakutan, dan kerapuhan, Ekaristi menjadi kekuatan ilahi yang menopang kita agar tetap setia dan teguh dalam iman. Yang kedua, saudara-saudari, Ekaristi adalah tanda persekutuan, di mana saat kita menyambut tubuh Kristus yang satu, kita disatukan dalam satu tubuh, yakni gereja. Jadi tidak ada lagi aku dan engkau. Yang ada adalah kita dalam Kristus. Maka menerima Ekaristi berarti kita juga dipanggil untuk hidup dalam kasih, persaudaraan, dan pengampunan terhadap sesama. Dan yang ketiga, saudara dan saudari, Ekaristi mengajar kita untuk hidup dalam pengorbanan. Jadi Kristus memberikan tubuh dan darahnya bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibahagikan, untuk keselamatan banyak orang. Maka kita pun dipanggil untuk meneladani Kristus, menjadi roti yang dipecah bagi dunia melalui pelayanan, perhatian kepada yang kecil, dan kesediaan untuk mengasihi tanpa balasan. Jadi saudara-saudari, hari ini marilah kita perbaharui rasa hormat dan cinta kita terhadap Ekaristi. Janganlah kita menerima komuni kudus hanya sebagai rutin kita, tetapi sebagai perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Jadi setiap kali kita mendekati altar, kita sedang datang kepada sumber hidup kekal. Jadi saudara-saudari, semoga perayaan Corpus Christi ini
mengobarkan kembali semangat kita untuk mencintai Ekaristi, menyembah Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, dan membiarkan Dia mengubah hati kita menjadi semakin serupa dengan hatinya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.